Tiga, mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 3 atas nama Meki Naipa SH dan Dennis Gley Esos MSI, dan pasangan calon nomor urut 4 atas nama William Wandik SE MSI dan Dr. Gigi Alosius Giai MKes. Kabupaten Dogiai untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dengan tanpa disertakan pasangan calon 02 atas nama Yudas Tebai sebagai calon bupati dan Yulitan Anau sebagai calon wakil bupati. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiai untuk melaksanakan perhitungan suara ulang. Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Selamat datang di channel YouTube Manuskrip Papua. Teman-teman, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang berperan sebagai lembaga negara pengawal konstitusi, menggelar sidang pada Kamis tanggal 16 Januari tahun 2025 untuk membahas sengketa terkait dugaan kecurangan dalam pelaksanaan sistem noken pada pemilihan kepala daerah Pilkada Papua Tengah 2024. Sengketa ini diajukan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Tengah nomor urut 4, William Wandik dan Aloysius Giai. Mereka menggugat hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Papua Tengah yang menjadi termohon dalam perkara ini. Sementara itu, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3, Meki Naipa dan Dennis Gley, menjadi pihak terkait dalam sengketa ini. Sidang yang bertujuan untuk pemeriksaan pendahuluan ini dilaksanakan di Gedung 1 Mahkamah Konstitusi pada Kamis, tanggal 16 Januari tahun 2025. Dalam permohonannya, pemohon menyoroti adanya dugaan kecurangan dalam pelaksanaan sistem noken, terutama yang berkaitan dengan perubahan hasil perolehan suara di Kabupaten Dogiai, Papua Tengah. Pemohon mengklaim bahwa suara mereka berkurang sebanyak 48.375 suara dari jumlah yang semula disepakati, yaitu 77.400 suara, dalam penerapan sistem noken di Kabupaten Dogiai. Selain itu, pemohon juga mengajukan dalil tentang adanya pelanggaran di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Salah satu pelanggaran yang disebutkan adalah kegagalan 4 kali dalam rapat pleno tingkat kabupaten. Pemohon menyatakan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu, telah mengeluarkan rekomendasi terkait pelanggaran tersebut, termasuk tidak adanya pemungutan suara dan pemberian hasil kepada saksi pada proses pemilihan di daerah tersebut. Dalam persidangan, Majelis Panel Hakim sempat mengonfirmasi hal ini dengan Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Namun, Bawaslu menyampaikan bahwa rekomendasi yang dimaksud sebenarnya diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Paniai dan tidak berdasarkan keputusan kolektif kolegial. Pemohon juga mengungkapkan dugaan adanya praktik suap terkait Pilgub Papua Tengah di Kabupaten Paniai, dengan nilai yang disebutkan mencapai 200 juta rupiah. Di sisi lain, terkait rapat pleno di Kabupaten Puncak Jaya, pemohon menyatakan bahwa termohon sengaja mengulur waktu pelaksanaan pleno dengan tujuan untuk mengalihkan suara dari paslon nomor urut 4. Pemohon juga menduga adanya pemberian amplop sebagai bagian dari upaya untuk mengalihkan suara tersebut. Dengan berbagai dalil yang diajukan, pemohon meminta kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk membatalkan keputusan KPU Provinsi Papua Tengah nomor 461 tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024. Pemohon juga meminta agar pasangan calon nomor urut 3 yaitu Meki Naipa dan Dennis Gley didiskualifikasi dan agar dilakukan pemungutan suara ulang di 3 kabupaten, Dogiai, Paniai, dan Puncak Jaya. Saya dari channel YouTube Manuskrip Papua berharap teman-teman dapat memberi komentar dengan baik dan sopan, dan salam hormat dari saya YouTuber Manuskrip Papua. Manuskrip. Kita buka persidangan. Persidangan untuk perkara nomor 295, 308, 309 berkaitan dengan PHPU Gubernur, kemudian 175, 178, dan 194 berkaitan dengan PHPU Bupati, garis datar 23 Romawi, garis miring 2025 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan 295 yang hadir, silakan. Izin yang mulia, kami dari perkara 295 yang hadir kuasa hukum, saya sendiri Blier Simanjuntak bersama Mahendra. 308 silakan. Terima kasih yang mulia.
kami dari pemohon 308 yang hadir saya sendiri Ucok Edison Marpaung dan Anissa Diva. Terima kasih Yang Mulia. 309 silakan. Terima kasih Yang Mulia. Yang hadir saya Hendrik Tomasoa dan ada Michael Siman Yang Mulia. 175 silakan. Terima kasih Yang Mulia. Yang hadir Ferdinandus Eduardus bersama rekan saya Roslindawan. 178 silakan. Terima kasih Yang Mulia. Izin yang hadir, saya sebagai kuasa hukum dari paslon nomor 2, dari paslon nomor urut 4, atas nama Theodora Futis, dengan hadir di samping saya wakil paslon nomor urut 4. 194 silakan. Sama ya? Terima kasih Yang Mulia. Kami dari perkara 194 Kabupaten Dogiai, Papua Tengah. Yang hadir saya Denny Alan Pakiding dan rekan saya Pak Amarudin. Terima kasih. Baik. 295 dari termohon. KPU silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan, kami dari termohon, saya sendiri selaku kuasa hukum dari kantor Saleh and Partner, nama saya Hasbullah Alimuddin Hakim SHMH, yang hadir pada persidangan hari ini kebetulan dari Komisioner Provinsi KPU Provinsi Papua Tengah, ada Komisioner Pak Sepo Mawipa selaku anggota, kemudian di sebelah saya, yang sebelah kiri ada Bu Jennifer Darling Tabuni selaku ketua, dan sebelah kanan ada Bapak Indra Ebang Ola selaku anggota. Selain itu kami juga berlaku untuk perkara permohonan yang 308 maupun 309. Terima kasih Yang Mulia. Baik. 175 silakan. Terima kasih Majelis Yang Mulia. Dari perkara 175 sekaligus juga 178 dan 194, kami dari kantor Hukum Veritas Law Office yang berkedudukan di Jayapura hadir saat ini. Kami 3 kuasa hukum bersama ketua dan 2 komisioner dari Kabupaten Dogiai, yaitu saya sendiri Frederica Korain, ditemani oleh rekan saya Fatia Tulolazira di belakang, dan Ibu Justina Haluk. Kemudian dari komisioner ada ketua Pak Elias PTG didampingi oleh 2 komisioner lainnya. Terima kasih Majelis. Baik, pihak terkait 295 silakan. Terima kasih Yang Mulia. Kami dari pihak terkait, saya selaku kuasa hukum dari Justitiam Law Firm, itu bersama rekan-rekan ada Pak Aceh Kurnia, Ridwan Darmawan, dan Faisal Rahman. Kami selaku pihak terkait dari perkara 295, 308, dan 309 hadir juga bersama kami prinsipal Pak Wakil Gubernur terpilih Pak Denas Gele. Terima kasih. Dari 175 silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya Bangsawan selaku kuasa hukum dari pihak terkait calon Bupati nomor urut 2. Terima kasih Yang Mulia. 178. Izin Yang Mulia, saya Hana Maria Manurung dari DPP Partai Nasdem. Saya kuasa dari Yudas Tebai dan Yuliten Anomai nomor 2. Terima kasih Majelis. 194. Terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan saya T. Jessica Noviarmanto, kuasa hukum Yudas Tebai dan Yuliten Anou, paslon nomor urut 2 dari DPP Bahu Nasdem. Terima kasih. Dari Bawaslu silakan diperkenalkan yang hadir. Salah satu saja memperkenalkan. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami terkait dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah, baik perkara nomor 295, 308, 309 yang hadir saya sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah, kemudian didampingi oleh 4 anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah dan juga didampingi oleh Kabak Hukum Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Demikian Yang Mulia. Bawaslu Dogiai silakan. Terima kasih Yang Mulia. Kami hadir sebagai pengawas dari nomor perkara 194, nomor perkara 175, dan nomor perkara 178. Demikian kembalikan. Baik, terima kasih. Agenda persidangan siang hari ini adalah untuk penyampaian pokok-pokok permohonan dari pemohon-pemohon. Oleh karena itu supaya disampaikan
permohonan pada pokok-pokoknya saja. Jadi berkaitan dengan kewenangan mahkamah, kemudian tenggang waktu, dan kedudukan hukum. Jika tidak ada yang penting sekali untuk disampaikan, dianggap sudah dibacakan, kemudian bisa langsung pada dalil-dalil pokok permohonan. Silakan, nomor 295. Terima kasih, Yang Mulia. Pada kesempatan ini kami dari pemohon mau menyampaikan pertama terkait dengan soal kewenangan dan kedudukan pemohon dianggap dibacakan. Mungkin kami langsung kepada pokok permohonannya saja. Baik, untuk pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Tengah, hasil daripada pemilu kami dari pihak pemohon memang ada selisih perolehan suara antara pemohon dengan termohon sebesar 128.933 suara. Namun dari segi ambang batas memang kami tidak memenuhi syarat, namun kami minta tangguhkan karena kami banyak menemukan pelanggaran-pelanggaran yang kami sampaikan, sehingga langkah baiknya mungkin Yang Mulia izinkan kami untuk menyampaikan sebagai berikut. Bahwa pokok-pokok permohonan kami fokus ke 4 daerah saja, yaitu Kabupaten Deyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Intan Jaya. Untuk pertama, untuk Kabupaten Deyai, kami mau menyampaikan bahwa perolehan suara paslon nomor 4 telah dikurangi atau dicurangi sebanyak 48.375. Ini berdasarkan hasil kesepakatan Noken di Kabupaten Deyai yang ditetapkan diberikan oleh musyawarah masyarakat sebanyak 77.400. Namun pada hari pelaksanaan di mana penyelenggara pemilu PPD mengambil alih, sehingga terjadi perubahan hasil daripada penetapan Noken itu sendiri. Yang selanjutnya untuk Kabupaten Paniai, kami juga melihat banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, di mana pada penetapan atau pleno Kabupaten Gubernur, calon gubernur untuk tingkat Kabupaten Paniai ini sampai mengalami 4 kali kegagalan, dan plenonya ditetapkan baru sampai pleno yang kelima. Dan di dalam hal ini kami juga dari pemohon telah mengajukan permohonan kepada Bawaslu pada tanggal 11, dan itu juga sudah diresponi sehingga keluarlah rekomendasi Bawaslu nomor 2 tanggal 11 Desember tahun 2024, dan juga surat rekomendasi nomor 3 tanggal 14 tahun 2024, yang pada intinya, pada pokoknya di sana disampaikan bahwa telah terjadi pelanggaran, di mana yang pertama tidak ada pemungutan suara, dan juga tidak ada pemberian hasil kepada saksi, sehingga ini juga pemicu keberatan. Dan pada pemilihan di Kabupaten Paniai kami juga menemukan ada upaya suap sejumlah 200 juta rupiah, dan ini masih dalam proses di kepolisian. Mungkin itu lanjutnya kami teruskan sama teman saya. Terima kasih Yang Mulia. Kita lanjutkan penjelasan dari ini untuk Papua Tengah ini. Kita akan menjelaskan kecurangan yang terjadi pertama di Kabupaten Puncak Jaya. Di Kabupaten Puncak Jaya, khususnya di Kabupaten Mulia, kami tadi sudah menyerahkan satu flash disk yang isinya dugaan kecurangan, pengurangan nilai dari pasangan nomor urut 4 yang diambil gambarnya secara oleh saksi kami, dan di situ suara yang hilang sebesar 32.045 suara. Jadi mohon bisa ditampilkan bahwasannya di Kabupaten Puncak Jaya, khusus di Mulia, kami mendapatkan dan memiliki bukti
Apa yang ditampilkan? Ditampilkan ada foto yang mulia. Foto. Saudara sudah koordinasi belum tadi? Sudah yang mulia, sudah kita serahkan. Silakan. Nah, di bukti ini jelas suara pasangan nomor urut 4 yang semula memperoleh 3 suara sejumlah 324045 dicoret dan suara tersebut dialihkan kepada pasangan nomor urut 3 dan kemudian tidak diparaf oleh saksi-saksi tersebut. Terus kemudian kami akan melanjutkan selain kecurangan di atas bahwa penyelenggara pemilu juga telah melakukan kecurangan dengan mengubah atau mengurangi perolehan suara pasangan nomor 4 yang semula sejumlah 103.717 berubah menjadi 45.530 sehingga pasangan nomor urut 4 dirugikan sejumlah 58.187 suara. Adapun rinciannya sebagai berikut. Di distrik Yamu seharusnya pasangan nomor 4 memperoleh 88.548 suara, namun ditetapkan 0 suara. Kemudian di Nume yang seharusnya 3607 yang ditetapkan hanya 1404 suara. Irimuli yang seharusnya 7591 suara, namun ditetapkan 0 suara. Di Yambi yang seharusnya 6025 suara, namun ditetapkan 0 suara. Di Gubume yang seharusnya 5650, namun ditetapkan hanya 3.759 suara. Kemudian Muara yang seharusnya 9.200. Itu di halaman berapa itu? Ya, itu di halaman berapa? Itu kami di bukti tambahan yang mulia, untuk bukti-buktinya. Bukan didalilkan di halaman berapa? Untuk disampaikan harus ada di dalil-dalilnya. Ya. Di dalil berapa itu? Ya. Jangan menyampaikan yang tidak ada di dalil-dalil. Ya, ini kami menyampaikan berdasarkan bukti tambahan yang baru. Bukan bukti tambahan. Ya, baik yang mulia. Yang harus ada di permohonan dan didalilkan. Baik yang mulia. Kalau bukti kan hanya pendukung. Baik. Di halaman berapa itu tadi disampaikan? Ini di halaman 17 yang mulia, perbaikan permohonan. Perbaikan ya, 17. Angka-angka itu tidak ada. Ya, ini di sini angka-angka yang kami sebutkan di bukti awal. Jangan yang sesuai dengan yang ada di baik, dalil saja. Ya, Kalau PPD. bukti itu. Baik. Apalagi? Terus kemudian di Kabupaten Puncak Jaya, kami ingin menerangkan bahwasanya di halaman berikutnya terdapat unsur kesengajaan Komisioner KPU Puncak Jaya mengulur-ulur waktu pelaksanaan pleno di tingkat kabupaten dengan modus mengalihkan suara milik pasangan nomor urut 4. Karena diduga para PPD belum atau tidak ada komunikasi dengan pasangan lain yang termasuk nomor urut 3 karena pada masa kampanye di Puncak Jaya hanya dilakukan oleh pasangan nomor urut saja yang tidak memberikan amplop kepada PPD sehingga suara pasangan nomor urut 4 dipindahkan atau dialihkan kepada paslon nomor 3 karena diduga menggunakan mode swap. Terus kemudian terdapat juga pengurangan hasil suara sistem noken yang seharusnya menjadi suara pemohon tetapi diubah menjadi suara pasangan calon nomor urut 3 dan pasangan calon lain yang terjadi di Kabupaten Deya, Paniai, dan Kabupaten Puncak Jaya secara signifikan mempengaruhi hasil suara pemohon yang seharusnya lah pemohon sebagai pemenang. Adapun hasil perolehan suara yang hilang di Kabupaten Deya dikembalikan yakni 48.375 suara ditambah dengan Kabupaten Puncak Jaya sebesar 91.036 suara, maka perolehan suara pemohon dari kedua kabupaten tersebut adalah sebesar 139.411 suara. Itu enggak ada loh di dalil. Ada di halaman 8 di perbaikan permohon yang mulia, 18 yang mulia. 18 itu ini sudah halaman terakhir ya, adanya hanya tabel. Yang mana yang disampaikan itu? Di perbaikan permohonan yang kami sampaikan di hari Jumat tanggal 20 Desember pukul 22.54 yang mulia. Tanggal 20 Desember 2024 pukul 22. Halaman 18. Iya, halaman 18 yang mulia. Perbaikannya bukan yang 3 Januari, Mas. Tanggal 18. Tanggal 20. Enggak berapa? Halaman 18? Halaman 18 di paragraf terakhir yang mulia. Paragraf terakhir? Ya, halaman 18. Yang apabila hasil ini? Betul yang mulia. Oke, terus apa lagi? Dikaitkan, kami lanjutkan, yang mulia, dikaitkan dengan perolehan suara dalam keputusan termohon aku, yakni sebesar 373.721 suara, maka seharusnya perolehan suara pemohon adalah sebesar 513.123 atau unggul sebesar 10.508 suara dibandingkan pasangan nomor urut 3 yang hanya memperoleh 502.624. Itu tabelnya. Terus kemudian kami lanjut pada petitum yang mulia. Pada petitum
Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah nomor 461 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024 bertanggal 18 Desember 2024. Ketiga, mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 3 Meki Nawipa Esa dan Deinas Gele Esos MSI sebagai peserta dan atau sebagai pemenang pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Tengah tahun 2024. Keempat, menetapkan perolehan suara hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Tengah tahun 2024 dalam suatu keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah yang benar menurut pemohon adalah sebagai berikut. Nomor urut 1, Wempi Watipu Esa MH Agustinus Angabaik SM, perolehan suara sebesar 122.246 suara. Kedua, Natalis Tabuni SMSI dan Titus Naktimi SHMH memperoleh suara 106.664. Ketiga, Meki Nawipa Esa Deinas Gele SOS MSI 0 atau diskualifikasi. Dan pasangan nomor urut 4 Willem Wandik SH MSI DRG Alusius Gai MKes sebesar 373.721. Total suara sah 602.631. Jumlah suara tidak sah 15.154. Jumlah suara sah dan suara tidak sah 617.795. Kelima, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah untuk menetapkan pasangan calon nomor urut 4 Willem Wandik SC MSI DRG Alusius Gai MKes sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Tengah tahun 2024. Atau 6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024 di seluruh TPS Provinsi Papua Tengah tanpa keikutsertaan pasangan calon nomor 3 Meki Nawipa Esa Deinas Gele Esos MSI dalam waktu paling lambat 4 bulan setelah putusan ini ditetapkan, atau paling tidak pemungutan suara ulang di Kabupaten Deya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya. 7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah untuk melaksanakan keputusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Et aku ek bunu. Terima kasih yang mulia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada rekomendasi-rekomendasi tidak? Ada yang mulia. Rekomendasi apa? Pertama, rekomendasi dari Bawaslu tertanggal 11 Desember dan tertanggal 14 Desember. Berkenaan dengan apa itu? Izin yang mulia, untuk tanggal 11 pada pokoknya merekomendasikan bahwa ada 15 distrik yang tidak melakukan pemilihan di tingkat DPD dan banyak juga catatan lainnya, termasuk di sana juga tidak memberikan salinan hasil dan sebagainya. Baru di tanggal 14 itu pada pokoknya bahwa itu di P berapa Pak buktinya? Saudara hanya mengajukan bukti tiga bukti, tapi tidak ada kaitannya dengan rekomendasi. Ya, izin yang mulia, untuk bukti tambahan kami baru hari ini bisa masukkan. Ini kan penting sebenarnya, kan dari kemarin atau tadi mestinya sudah disampaikan itu. Kalau nanti disusulkan ya untuk rekomendasi ini. Siap. Baik yang mulia. Itu sudah ditindaklanjuti belum oleh KPU? Belum yang mulia. Belum. Mana buktinya itu? Makanya itu harus didalami itu kalau memang betul ada rekomendasi itu. Betul ya? Bawaslu mana? Bawaslu dari provinsi? Baik, mungkin terkait dengan rekomendasi mungkin Bawaslu Kabupaten. Kabupaten. Siap, yang mulia. Bukan provinsi? Bukan provinsi. Kabupaten mana itu? Kabupaten Paniai. Tidak hadir ini ya, Bawaslu Paniai? Tidak ada yang hadir? Ini kan kontestasi pilkada gubernur ini. Masa dari provinsi tidak tahu ada rekomendasi itu? Ada tidak? Saya jelaskan Pak. Baik. Izin yang mulia dapat kami sampaikan berkaitan dengan rekomendasi yang disinggung, bahwasannya pada prinsipnya rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Deiyai
Paniai itu ada, tapi kita lihat prosesnya bahwa rekomendasi yang disampaikan itu versi ketua saja yang pertama, versi ketuanya saja. Nah, tidak diambil kolektif kolegial maksudnya? Tidak Terus? diambil. Lalu dari kedua anggota mereka klarifikasi rekomendasi tersebut itu disampaikan seperti itu. Disampaikan apa maksudnya? Rekomendasi dari yang ketua itu bahwa itu hanya inisiatif ketua saja, sementara tidak melalui kolektif kolegial, sehingga pleno gitu. Ya, sehingga dari kedua anggota mereka klarifikasi rekomendasi tersebut dan itu disampaikan kepada KPU. Dari kedua kota Pak maksudnya? Kedua anggota dalam arti komisionernya. Itu rekomendasi yang ketua itu diklarifikasi lalu disampaikan kepada KPU Paniai. Terus tidak dilaksanakan? Tidak. Dan KPU Paniai sudah laksanakan. Nanti dijawab ya, dari dan KPU-nya? sudah kami sampaikan. Dijawab Pak? Pada saat di jawaban nanti? Jawaban. Demikian. Tapi harus ditunjukkan buktinya dulu. Ya kalau tidak ya nanti dilanjut 308 silakan. Terima kasih Yang Mulia. Izinkan kami menyampaikan pada pokok-pokoknya saja. Yang tidak dibacakan dianggap sudah dibacakan. Hal permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Papua Tengah nomor 461 tahun 2024. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, dengan hormat bersama ini kami Natalis Tabuni, Titusna Kime, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Tengah nomor urut 2. Untuk kewenangan mahkamah, karena perihalnya adalah perkara perselisihan penetapan, menurut pemohon mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara akuo. Tenggang waktu permohonan penetapan 461 ditetapkan pada Rabu 18 Desember 2024. Kami mengajukan pada Jumat 20 Desember 2024 dan perbaikan 24 Desember 2024. Menurut pemohon, permohonan masih dalam tenggang waktu. Untuk kedudukan hukum, jumlah penduduk di Papua Tengah sebesar 1.362.500. Lebih tidak dengan ambang batas? Untuk ambang batasnya 2%, harusnya 22.000, sedangkan jarak kami cukup besar dan cukup jauh di luar ambang batas. Namun kami memohon untuk dilakukan penundaan keberlakuan karena ada permasalahan yang mendasar dan krusial, antara lain yaitu politik uang yang diarahkan kepada penyelenggara yang dilakukan untuk mengubah perolehan suara dari hasil sistem noken yang merupakan alasannya apa? Ya, alasan yang pertama, politik uang diberikan kepada ketua PPD dengan tujuan untuk melakukan pembatalan atau perubahan dari kesepakatan noken yang telah dilakukan di TPS-TPS kampung-kampung, dilanjutkan dengan pembuatan kesepakatan yang baru pada tingkat kabupaten oleh PPD dan KPU Kabupaten di Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Dugiyai, Paniai, dan Deyai. Seharusnya menurut PKPU nomor 1774, PPS, PPK, KPU Kabupaten dilarang mengubah hasil pemilihan di TPS. Yang kedua, faktanya telah terjadi politik uang yang diberikan kepada Ketua PPD untuk melakukan pembatalan perubahan sistem noken yang dilakukan TPS-TPS dan kampung-kampung. Dalam beberapa putusan mahkamah sebelumnya, mahkamah dapat menunda keberlakuan ambang batas berdasarkan uraian kan tersebut. Sudah di awal itu soal penundaan pembelakuan 158. Sekarang data-data atau dalil-dalil yang diajukan berkaitan dengan politik uang di mana saja? Akan kita sampaikan dalam pokok permohonan yang mulia. Silakan. Singkat-singkat saja, Pak. Pokok permohonan tabel 1 dianggap dibacakan bahwa menurut pemohon perolehan suara tersebut tidak dapat dijustifikasi keabsahannya disebabkan oleh yang pertama, politik uang yang diberikan kepada Ketua PPD dengan tujuan merubah perolehan suara, noken atau kesepakatan.
Yang kedua, perubahan perolehan suara dari suara tingkat distrik yang berdasarkan noken kesepakatan di TPS berubah di rekapitulasi tingkat kabupaten. Yang tiga, kerusuhan mengakibatkan tidak terjadi pleno di Kabupaten Paniai yang dilanjutkan dengan pembatalan hasil pleno oleh Bawaslu Kabupaten Paniai. Rinciannya kita sampaikan singkat yang mulia. Pertama adalah politik uang yang diberikan kepada Ketua PPD dengan tujuan merubah perolehan suara noken. Untuk di Kabupaten DIY, terjadi politik uang Kabupaten DIY dengan cara tim pasangan calon nomor urut 3 atas nama Meki Nawipa dan Deinas Kili memberikan uang sebesar 700 juta kepada PPD di Tigi Barat. Bukti P4. Begitu juga di PPD Tigi Timur diberikan 600 juta, PPD Kapiraya diberikan 500 juta, kepada PPD Tigi diberikan 750 juta, kepada PPD Badu Kapa diberikan 500 juta, bukti terlampir P4 sampai dengan P8. Untuk di Kabupaten Puncak Jaya, bahwa terjadi politik uang di Kabupaten Puncak Jaya dengan cara Ketua PDIP Kabupaten Puncak Jaya memberikan uang sebesar 23 miliar di Kabupaten Puncak Jaya dengan tujuan merubah perolehan suara noken atau kesepakatan yang telah terjadi di TPS-TPS kampung-kampung supaya dirubah di rekapitulasi tingkat kabupaten, di mana PDIP adalah pengusung calon nomor urut 3 berdasarkan pasal 71 Undang-Undang 73 ayat 1 Undang-Undang Pilkada. Calon dan atau tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan, dan seterusnya dianggap dibacakan. Berikutnya apa? Yang berikutnya perubahan suara dari suara tingkat distrik yang berdasarkan kesepakatan berubah di rekapitulasi tingkat kabupaten, bahwa terjadi pembatalan atau perubahan kesepakatan noken yang telah dilakukan di TPS-TPS di kampung-kampung dilanjutkan dengan pembuatan kesepakatan pada tingkat kabupaten oleh PPD dan KPU Kabupaten di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Dogiai, Paniai, dan Deyai. Berdasarkan formulir C hasil dan D hasil yang dimiliki pemohon, suara pemohon hilang di rekapitulasi tingkat kabupaten, bukti video bukti P10 sampai dengan P14. Ya, yang D sekarang. Ya, yang D ini sebenarnya seharusnya C yang mulia. Ya. Ya, ini kerusuhan mengakibatkan tidak terjadi pleno di Kabupaten Paniai. Bahwa pleno di Kabupaten Paniai kembali terjadi upaya pembatalan atau perubahan kesepakatan noken yang telah dilakukan di TPS dan kampung-kampung. Namun masyarakat menolak sehingga terjadi kerusuhan sampai dengan campur tangan aparat untuk membubarkan proses rekapitulasi. Video bukti P15. Bahwa KPU Paniai akhirnya tetap melakukan penetapan tanpa kehadiran saksi, itu P16. Bahwa Bawaslu telah membatalkan penetapan di Kabupaten Paniai karena tidak berdasarkan hasil kesepakatan atau noken yang telah dilakukan di TPS kampung-kampung. Buktinya P17, ini rekomendasi dari Bawaslu, rekomendasi sama pembatalan. dengan yang dimaksud pemohon sebelumnya? Sama yang mulia, sudah kami lampirkan di P17. Baik. Bahwa saksi selebihnya dianggap dibacakan. Ya. Petitumnya, Pak. Sedikit satu poin yang mulia. Bahwa politik uang yang diberikan Ketua PPD dan sudah tadi kan sudah disampaikan itu. Iya, beralasan bagi mahkamah untuk menjatuhkan pembatalan kepada pasangan nomor urut 3. Petitum, berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan pemilihan umum nomor Provinsi Papua Tengah nomor 461 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Tengah tahun 2024. 3. Menyatakan diskualifikasi nomor urut 3 atas nama Meki Nawipa dan Deinas Kili dari kepesertaan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Tengah tahun 2024. 4. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Tengah tahun 2024 dengan diikuti oleh pasangan calon Wempi Wetipo Agustinus Anggaibak, Natalis Tabuni Titus Natkime, dan William Bandik Alusius Kiai, atau mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah
nomor 461 dan seterusnya, memerintahkan termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Tengah tahun 2024 di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Dogiai, Paniai, dan Kabupaten Dogiai. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Nanti KPU itu direspon berkaitan dengan dalil yang diajukan pemohon 308. Demikian juga pihak terkait, khususnya berkaitan dengan rekomendasi itu, Pak. Kemudian 309, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Mengingat permohonan kami sebanyak 69 halaman, maka kami telah membuat ringkasan tersusun sebagai berikut yang akan dibacakan secara bergantian. Pemohon WMP Wetipo SH.MH dan Agustinus Anggaibak SM adalah calon gubernur Provinsi Papua Tengah nomor urut 1. Yang memberikan kuasa kepada kami yang berempat sudah seterusnya halaman 2, 3, dan 4 pengantar permohonan kewenangan mahkamah, tenggang waktu, kedudukan hukum pemohon. Didasarkan pada bukti P1 sampai dengan bukti P5, halaman 7 dianggap telah dibacakan. Kami masuk kepada pokok permohonan. Silakan. Baru sebentar kok sudah diganti. Padahal pembukaannya semangat sekali. Silakan. Terima kasih Majelis Hakim yang saya muliakan dan kami hormati. Akan saya lanjutkan oleh kuasa hukum dari Mikael Himan. Keterlambatan pengumuman rekapitulasi penghitungan suara menjadi indikasi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses pemungutan suara di Provinsi Papua Tengah. Dalam objek perselisihan, termohon tidak menjelaskan apakah yang menjadi alasan mundurnya kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi, padahal harus dilakukan oleh termohon selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2024. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024, yaitu Minggu 15 Desember 2024, yang kemudian menjadi indikasi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses pemungutan suara di Provinsi Papua Tengah tahun 2024, karena baru diumumkan pada 18 Desember 2024, padahal telah ada dispensasi berkali-kali dari KPU RI. Pemohon menjadi objek demonstrasi saat masa pencalonan. Pemohon sejak awal maju sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Papua Tengah tahun 2024 mengalami banyak halangan. Salah satu contohnya ketika masa pendaftaran ditolak melalui demonstrasi oleh berbagai pihak yang diduga dilakukan oleh peserta pemilihan kepala daerah Provinsi Papua Tengah tahun 2024. Pemohon mengalami penghadangan ketika melakukan kampanye. Sesudah resmi menjadi pasangan calon, pertama, pemohon juga mengalami penghadangan di berbagai wilayah ketika kampanye di Dogiai. Kedua juga ketika pemohon tidak diizinkan di 3 wilayah, Dogiai, Deyai, dan Paniai, dan diminta uang Rp 1 miliar hanya untuk lewat jalan umum untuk kampanye yang diduga dilakukan oleh peserta pemilihan kepala daerah Provinsi Papua Tengah tahun 2024. Halangan-halangan tersebut menjadi pembuka dari berbagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang menimpa pemohon. Singkat-singkat saja, Pak. Baik. Perolehan suara pemohon tinggi di daerah sistem one man one vote, namun anjlok di daerah dengan sistem noken atau ikat. Seperlunya yang akan saya bacakan, Yang Mulia. Perolehan suara pemohon di Kabupaten Mimika 64.911 suara dan Kabupaten Nabire 27.369 suara, total 92.280 suara, yang artinya bersaing ketat dengan pasangan calon nomor urut 3 dan pasangan calon nomor urut 4. Meskipun begitu, terdaftar pula dugaan pelanggaran di Kabupaten Nabire dalam bentuk Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara KPPS yang mencoblos pasangan calon tertentu dengan
banyak suara sekaligus, sehingga di tempat terbuka yang melaksanakan secara demonstratif saja terjadi pelanggaran di tempat yang menggunakan sistem noken. Dan ini secara masif terjadi dan menodai sistem demokrasi. Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah menginap di hotel yang sama dengan pasangan calon nomor urut 4 dan tim sukses. Termohon melaksanakan pleno hasil rekapitulasi suara Kabupaten Puncak dan Kabupaten Puncak Jaya di Hotel Mahavira Nabire tanpa dihadiri saksi-saksi maupun panitia pemilihan tingkat distrik, dan di tempat dan waktu yang sama menginap pula pasangan calon nomor urut 3 dan tim suksesnya. Hal ini kemudian menimbulkan kericuan ketika pasangan calon nomor urut 4 bisa ada di ruangan pleno dan melakukan intervensi terhadap pleno yang sedang berlangsung. Lanjut, pelanggaran terstruktur, sistematif, dan masif di Kabupaten Puncak. Pasangan calon nomor 4 dengan menggunakan kewenangan pengaruh dan kapasitas sebagai mantan Bupati Puncak selama 2 periode atau selama 10 tahun melakukan hal-hal sebagai berikut. A. Menggunakan dan melibatkan PNS atau ASN yang berada dalam lingkungan kantor desa kampung pada 206 kampung dan desa untuk mempengaruhi hasil pemilihan dengan penambahan suara kepada pasangan nomor urut 4 bertentangan dengan pasal 12 Undang-Undang 20 tahun 2023 junto pasal 5 dan dianggap dibacakan. Ya, dianggap dibacakan. Dalil berikutnya, Pak. Sampai dengan poin 35 sesuai bukti P10. Poin 3642 dianggap telah dibacakan, Yang Mulia. Apalagi? Pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif di Kabupaten Paniai. Pasangan calon nomor urut 3 dengan menggunakan kewenangan dan pengaruh serta kapasitas sebagai mantan Bupati Paniai selama 1 periode atau selama 5 tahun bersama calon wakil gubernur nomor urut 3 sebagai wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya selama 1 periode atau selama 5 tahun melakukan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematif, dan masif. Poin 57 sampai dengan 58 ada bukti P9 Yang Mulia sampai dengan P29, P22. Poin berapa lagi yang disampaikan? Pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif di Kabupaten Puncak Jaya, Yang Mulia. Ya, Paniai. Poin berapa? 21, Yang Mulia. Loh, Halaman tadi 21. sudah. Halaman? 21. Silakan. Diambil contohnya saja satu, kemudian pindah ke dalil lain, Pak. Selebihnya dianggap dibacakan. Oke, selanjutnya dianggap dibacakan Yang Mulia. Yang pelanggaran apa? TSM di Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Deyai, Dogiai. Oke, yang terakhir Kabupaten Tanjaya. Halaman berapa? Terakhir halaman berapa, Pak? Terakhir 69. 68. Intan Jaya ya? Iya, Yang Mulia. Halaman 59. Ya, 59 Yang Mulia. Silakan dicontohkan saja, Pak. Oke, Yang Mulia. Pasangan calon nomor urut 3 dengan menggunakan kewenangan dan pengaruh serta kapasitas sebagai mantan Bupati Paniai selama 1 periode atau selama 5 tahun bersama calon wakil gubernur nomor urut 3 sebagai wakil Kabupaten Puncak Jaya selama 1 periode atau selama 5 tahun melakukan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematif, dan masif. Poin 140, 154 dianggap telah dibacakan sesuai bukti video P34 dan bukti video P35. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih Yang Mulia. Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah nomor 461 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Tengah tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024 sepanjang menyangkut pasangan calon nomor urut 3 atas nama Meki Newipa SH dan Deinas Gelei Esos MSI dan pasangan calon nomor urut 4 atas nama William Wandik SE MSI dan Dr. Gigi Alosius Giai MKes. 3. Mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 3 atas nama Meki Newipa SH
dan Dennis Gley Esos MSI, dan pasangan calon nomor urut 4 atas nama William Wandik SE MSI dan Dr. Gigi Alosius Giai MKes. Sebagai pasangan calon ada Renpoy Yang Mulia, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah. Kalimat pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Kota Waringin Barat kami coret Yang Mulia. Petitum 3. Petitum 3 dicoret? Ya, Yang Mulia. Ada Renpoy-nya. Karena namanya salah? Ya, Yang Mulia. 4. Menetapkan pasangan calon nomor urut 1 atas nama Wempi Wetipo SH MH dan Agustinus Anggaibak SM selaku pemenang pemilihan Gubernur Provinsi Papua Tengah dengan perolehan suara 122.246 suara. 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah untuk menerbitkan keputusan penetapan pasangan calon nomor urut 1 atas nama Wempi Wetipo SH MH dan Agustinus Anggaibak SM sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah terpilih tahun 2024 dengan perolehan suara 122.246 suara, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Terima kasih Yang Mulia. Pak, tolong diulang Pak, yang dicoret tadi yang mana? Angka 3 ya? Angka 3 Yang Mulia. Coba dibaca diulang. Mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 3 atas nama Mekinawi Pak SH dan Dennis Gley Esos MSI dan pasangan calon nomor urut 4 atas nama William Wandik SE MSI dan Dr. Gigi Alosius Giai MKes sebagai pasangan calon. Ini yang kalimat pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Kota Waringin Barat dicoret Yang Mulia. Diganti dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah tahun 2024. Bapak kok bisa sampai ke Kota Waringin itu seperti apa ini? Di Salau Yang Mulia. Kerja itu yang terima kasih. Pak. Bapak dapat prinsipal dari sana juga, Kota Waringin? Tidak Yang Mulia. Tidak. Kok bisa nyasar begitu? Kalau rekomendasi ini tidak ada ya untuk yang perkara ini Pak? Tidak ada. Rekomendasi yang tidak bisa dikeluarkan rekomendasi Yang Mulia karena pada saat itu kami lapor waktunya sudah sempit sekali Yang Mulia. Ada laporan. Bukti P14, bukti P15 dan bukti P20 dan bukti P27 Yang Mulia. Terima kasih. Mau dilanjut? Ya. Silakan dilanjut Yang Mulia, Bapak Dr. Daniel untuk Dogiai. Baik, terima kasih Yang Mulia. Silakan pemohon 175 untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Kabupaten Dogiai. Terima kasih Yang Mulia untuk permohonannya dan tahapan-tahapan atau kewenangan yang sudah diatur berdasarkan aturan kami anggap dibacakan. Ya, kewenangan dianggap dibacakan. Kaitan dengan kewenangan, tenggang waktu, kedudukan hukum, kami masuk ke dalam alasan-alasan permohonannya. Silakan. Kami buat dalam bentuk resume. Izinkan kami membacanya. Agak dekat mic-nya Pak, biar supaya kedengaran. Baik. Fakta pelanggaran yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu kada di Kabupaten Dogiai, baik itu pelanggaran administrasi, pidana pemilu, serta pelanggaran-pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, masif. Yang pertama itu terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh termohon, bahwa termohon dengan sengaja telah menetapkan paslon 02, yang mana calon bupati dari paslon 02 masih berstatus sebagai PNS aktif. Sebagaimana jawaban dari surat resmi dari Badan Kepegawaian Negara yang baru kami terima di tanggal 8 Januari 2025. Bahwa Yudas Tebal tercatat aktif sebagai PNS pada pemerintahan
Kabupaten Dogiai. Bahwa KPU Kabupaten Dogiai kurang cermat dan tidak teliti dalam melihat syarat formil yang diajukan oleh pasangan calon, di mana ada perbedaan nama calon bupati dari paslon nomor 2, yaitu pada KTP atas nama Yudas Tebai, dan dalam dokumen resmi lainnya atas nama Yudas Tebal. Ini saya konfirmasi dulu Pak ya. Ini perbaikannya masuk tanggal berapa Pak? Tanggal 12 Desember yang mulia. Tanggal 12. Iya yang mulia. Kami pengajuan. Permohonan awal tanggal? Tanggal 8 yang mulia. Tanggal 8. Hitungannya sejak, bukan setelah. Masih masuk yang mulia, masih masuk tenggang waktu. Karena dalam catatan kami semestinya masuk hari Rabu, tanggal 11. Infokan waktu itu sampai tanggal 12 ya mulia. Makanya Gimana? Ini kami masukkan. Coba pakai mic biar jelas. Kami diberikan batasan waktu hari itu sampai tanggal 12 yang mulia. Yang memberikan siapa? Iya dari kepanitraan. Bukan, kan sebenarnya itu sudah diatur itu 3 hari itu sejak, ya. Jadi panitia tetap bekerja kapanpun. Jadi bukan karena panitia memberi waktu, ya. Oke, baik yang mulia. Jadi dibacakan permohonan awal ya. Boleh. Itu aja, ini aja, rekapan aja. Nanti termohon bisa ikuti untuk yang permohonan awal. Juga pihak terkait ya. Baik, yang mulia. Ya, silakan Pak. Ya, kami lanjutkan majelis. Bahwa pemohon adalah pasangan bupati, ini kami lanjutkan majelis. Pokok permohonan berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, nomor urut 1 7.944, nomor 2 41.900, nomor 3 9618, nomor 4 23407, nomor 5 2292, nomor 6 10919, dengan total suara sah 96080. Pada tabel 2 anggap dibacakan majelis. Bahwa menurut pemohon selisih perolehan suara pemohon tersebut disebabkan adanya kesalahan yang dilakukan oleh termohon dalam penghitungan suara di tingkat kecamatan, yakni penghitungan suara yang telah dipindahkan ikat suara yang awalnya adalah milik pemohon pada pasangan calon nomor urut 2 di kampung Viamateti, Kecamatan Kamu Utara. Hal itu disebabkan karena adanya intimidasi yang dilakukan oleh tim pasangan calon nomor urut 2 pada panitia pemungutan suara PPS Viamateti, Kecamatan Kamu Utara, sehingga PPS memindahkan ikat suara dari pemohon ke termohon urut 2. Kami lanjutkan ke petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disebut di atas, pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, membatalkan keputusan KPU Kabupaten Dogiai nomor 701 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiai tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 pukul 16:30 menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiai tahun 2024 dalam keputusan KPU Dogiai nomor 701 tahun 2024 tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiai tahun 2024. Tabel dianggap dibacakan. Ya. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiai untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dengan tanpa disertakan pasangan calon nomor urut 2 atas nama Yudas Tebai, SPD MSI sebagai calon Bupati dan Yuleten Anau SE sebagai calon Wakil Bupati. Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adil. Terima kasih. Baik, ini pemohon nomor urut 6 ya. Nomor urut 6 yang mulia. Pak Oscar Makai dan Yani Bobi, ya. Ya, Tapi yang
daftar tambahan ini kok ditulis pemohon paslon nomor 4 ini. Coba nanti dicermati ya. Itu kayaknya Mungkin tertukar. sepertinya tertukar yang mulia. Tertukar maksudnya? Dengan 178. Ya, ini tertulis ini kan nomor 175 ya. Baik. Tapi di dalamnya itu paslon nomor 4 Oke, izin renvoy boleh mulia. ya. Ini nanti dicermati ya. Siap yang mulia. Baik, selanjutnya kita masuk ke nomor 178. Silakan. Terima kasih yang mulia. Izinkan kami menyampaikan, jika dikatakan pesta demokrasi, kenapa harus ada duka sampai ada pertumpahan darah dan meninggalnya masyarakat Ini sebelum di Kabupaten lanjut, Dogiai? Ya, terima kasih. Ini permohonannya, perbaikannya terlambat ya. Izin yang mulia, karena baru ada temuan-temuan terkait dengan TSM. Hari ini baru kami lampirkan sekalian perbaikan permohonan yang mulia. Ya. Izin kami membacakan resume yang sudah kami lampirkan. Ya, tapi yang dijadikan acuan itu permohonan awal. Betul yang mulia. Oke, dibacakan yang permohonan awal dulu. Hal permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiai nomor 701 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiai tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024. Poin pertama, kewenangan Mahkamah Konstitusi sudah dianggap dibacakan. Tenggang waktu pengajuan permohonan sudah dianggap dibacakan. Kedudukan hukum pemohon sudah dianggap dibacakan. Kami langsung saja kepada pokok permohonan yang mulia, izin. Ya. Poin pertama, bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut, tabel terlampir, dianggap dibacakan. Poin kedua, bahwa berdasarkan perhitungan suara, menurut pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut, tabel terlampir yang mulia. Poin ketiga, bahwa menurut pemohon, selisih perolehan suara pemohon tersebut disebabkan adanya kesalahan yang dilakukan oleh termohon dalam perhitungan suara di tingkat kecamatan PPK, yakni menghitung suara yang telah dipindahkan ikat suara yang awalnya adalah milik pemohon kepada pasangan calon nomor urut 2 di Kampung Yame Tadi, Kecamatan Kamu Utara. Hal ini disebabkan karena adanya intimidasi yang dilakukan oleh tim pasangan calon urut nomor 2 kepada panitia pemungutan suara atau PPS Yame Tadi, Kecamatan Kamu Utara, sehingga PPS memindahkan ikat suara dari pemohon ke nomor urut 2. Poin keempat, bahwa di distrik Mapia terjadi keterlambatan pengantaran rekapitulasi dari DPP ke KPU dalam hal mana seharusnya batas waktu pengantaran menurut aturan paling lambat pukul 24.00 waktu Indonesia Timur, namun di distrik Mapia terjadi keterlambatan di mana hasil rekapitulasi diantar dari DPP ke KPU jam 04.00 waktu Indonesia Timur. Poin kelima, bahwa di distrik Mapia Tengah terdapat 4.000 suara lebih yang berada di kampung KPPS tidak melakukan rapat pleno di distrik tersebut, akan tetapi pleno dilakukan di PPD. Bahwa di Kabupaten Dogiai berlaku sistem noken adalah hal mana perhitungan suara pemungutan suara berdasarkan ikat suara Itu atau yang noken. dibacakan itu di halaman berapa ya? Di poin kelima yang mulia. Ya, halaman. Di halaman berapa? Poin 5. 7 yang mulia, izin. Di kami yang 5 itu petitum. Izin yang mulia, kami masukkan dalam perbaikan yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa karena ada temuan-temuan juga akhir-akhir ini, jadi kami baru menyampaikan terkait TSM. Ya, itu kalau ada temuan setelah itu untuk bukti, tapi untuk perbaikan tidak bisa lagi. Ya. Jadi yang dibacakan itu adalah permohonan awal. Baik yang mulia. Ya. Izin berkenan saya bisa langsung ke resume saja yang penambahan terkait dengan temuan-temuan Ya, untuk fakta tapi TSM. kalau tidak didalilkan kan tidak bisa. Ya. Ini ada catatan terkait ada penikaman ketua KPPS ini. Itu kita lampirkan di awal, izin yang mulia. Ya, itu kan ada nih dalam permohonan. Tapi yang tadi dibacakan tidak ada. Saya usul langsung petitum saja, ya. Siap yang mulia.
petitum berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, membatalkan keputusan KPU Kabupaten Dogiai nomor 701 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiai tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 pukul 16.35, dan atau poin ketiga, menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiai tahun 2024 dalam keputusan KPU Kabupaten Dogiai nomor 701 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiai tahun 2024 yang benar menurut pemohon sebagai berikut. Tabel terlampir memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiai untuk melaksanakan perhitungan suara ulang di PPK Kamu Utara sepanjang ikat suara Kampung Yame tadi dengan mengembalikan suara pemohon yang diambil oleh pasangan calon urut nomor 2. Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Dogiai untuk mengawasi pelaksanaan perhitungan suara ulang di PPK Kamu Utara sepanjang ikat suara Kampung Yame tadi, khususnya dalam hal mengawasi pengembalian suara pemohon yang diambil oleh pasangan calon urut nomor 2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiai untuk melaksanakan putusan ini. Izin saya menambahkan dari resume, Yang Mulia. Kan sudah di petitum, apalagi yang mau ditambahkan? Yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiai untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dengan tanpa disertakan pasangan calon 02 atas nama Yudas Tebai sebagai calon Bupati dan Yuliten Anau sebagai calon Wakil Bupati. Dan apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Termohon dan pihak terkait nanti jawab yang permohonan awal ya, supaya tidak bingung nanti. Baik, Yang Mulia. Ya. Terakhir untuk permohonan nomor 194 akan dipimpin Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah. Silakan Yang Mulia. Ya, baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua dan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmik Pancasila FOE. Kita lanjutkan, mungkin ini adalah permohonan yang terakhir sore ini ya. Jadi terkait dengan permohonan 194 dari masih tetap dari Kabupaten Dogiai. Ya, saya persilakan kuasa untuk 194. Polanya sama saja ya. Jadi pokok-pokoknya saja. Ya, selebihnya dianggap dibacakan. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami dari tim advokasi hukum Koalisi Dogiai Smart City menuju Dogiai Dowena. Pada perkara nomor 194 garing PHPU BUB garis mendatar angka Romawi 3 garing 2025. Perihal permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiai nomor 701 tahun 2024 tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiai tahun 2024. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan tenggat waktu mengajukan permohonan yang dibacakan. Kedudukan hukum pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiai dengan nomor urut 3. Total penduduk Dogiai tahun 2024 menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Dogiai berjumlah 116.008 jiwa. Untuk itu, selisih suara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 158 adalah 2%. Total suara sah 96.080 suara, sehingga selisih suara harusnya 1.922 suara. Namun, selisih suara antara pemohon dan terkait adalah 32.282 suara. Tetapi bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah menunda pemberlakuan pasal 158 karena terdapat alasan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematif, dan masif. Selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia. Minta penundaan juga ya? Minta ditunda. Ya, silakan. Sebelum masuk pada pokok perkara, saya akan jelaskan bahwa kebetulan Dogiai ini yang terkategorisasi sebagai daerah yang menggunakan penggunaan tata cara noken pada Pilkada tahun 2024 kemarin. Itu rujukannya putusan MK Yang Mulia dan PKPU nomor 66 tahun 2024. Selebihnya dianggap dibacakan. Dalam pokok permohonan, pemohon mendalilkan terjadi kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif pada 5 distrik. 5 distrik tersebut adalah Distrik Mapia, Distrik Mapia Tengah, Distrik Mapia Barat, Distrik Piaye, dan Distrik Sukikayu Selatan. Bahwa dalam kecurangan terstruktur, sistematif
sistematis dan masif yang dimaksudkan dalam permohonan ini adalah adanya skenario pengalihan suara dukungan dari kepala suku Me Rayon Simapitoa garing Totamapiha yang mencakup 5 distrik yang saya sebutkan tadi dari pemohon kepada pihak terkait. Hal mana kegiatan pengalihan suara tersebut dilakukan oleh panitia pemungutan suara pada tingkatan distrik pada 5 distrik yang saya sebutkan barusan. Bahwa ada kesepakatan bersama yang dibuat oleh kepala suku besar Me Rayon Simapitoa garing Totamapiha yang mencakup 5 distrik yang bertempat di Kampung Bomomani pada distrik Mapia tanggal 22 November 2024. Dalam kesepakatan tersebut disepakati untuk mendukung 3 pasangan calon yang mempunyai darah asli suku Mapia besar, yakni pasangan calon nomor urut 1 Ruben Mateus, pasangan calon nomor urut 3 Otopianus Tebai dan Angkian Go, pasangan calon nomor urut 6 Oscar Makai dan Yani Bobi. Syarat dukungan terhadap 3 pasangan calon di atas adalah sebagai berikut. Akan memberikan dukungan suara dari 5 distrik sepanjang wilayah Mapia besar jika salah satu pasangan calon dari 3 pasangan calon di atas mendapat dukungan suara terbanyak dari 5 distrik lainnya, yakni distrik Kamu Selatan, Kamu Timur, Kamu Utara, dan Dogiai. Dari perolehan suara di distrik yang saya sebutkan barusan, pemohon mendapatkan suara tertinggi yakni 7.174 suara. Tertera pada tabel halaman 9. Ya. Bahwa total suara dari pasangan calon di atas yang tinggi adalah pemohon. Otomatis dalam surat kesepakatan suku besar Me Rayon Simapitoa yang mencakup 5 distrik yang memiliki total suara 31.115 suara diberikan harusnya kepada pemohon. Bahwa termohon tidak memperhatikan surat kesepakatan suku besar Me Rayon Simapitoa Totamapiha yang mencakup 5 distrik dan terus melanjutkan penetapan suara berdasarkan hasil pengalihan PPD yang seharusnya milik pemohon namun diberikan kepada pasangan calon. Ini surat kesepakatan ini ada P berapa ya? Surat kesepakatan yang mulia izin kami masukkan pada bukti P7. P7. Iya. Oke. Ya, selanjutnya. Sorry. Kenyataan bersama P6 surat ini. Bukan. P berapa? Saya ralat surat kesepakatan itu yang nomor 007 kami masukkan menjadi bukti P5 yang mulia. P5 ya? Iya. P5-nya ya. Oke. Bahwa pemilihan bupati dengan perolehan suara sebagaimana yang dimaksudkan dalam rekapitulasi suara pada tingkat kabupaten menurut versi termohon adalah pasal 10 tabel yang pertama dianggap dibacakan dengan rincian tabel kedua dianggap dibacakan. Seharusnya pada pasal 11 pada ayat 11 seharusnya berdasarkan tabel di atas pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara 38.289 jika mengikuti kesepakatan yang dimaksudkan pada 5 distrik. Artinya yang lain pada 5 distrik itu yang mulia dianggap suaranya dinihilkan dan jatuh kepada pemohon. Bahwa atas hitungan pemohon jika termohon mengikuti hasil kesepakatan 5 suku pada distrik Surkikai Selatan, Piaiye, Mapia Tengah, Mapia Barat, dan Mapia kemudian dirincikan melalui tabel yang mana tabel ini yang mulia sesuai dengan sesuai dengan hasil perhitungan dari pemohon. Ya, dalil berikutnya. Selanjutnya dianggap dibacakan. Ya. Dan sebelum masuk kepada petitum, saya akan pada video bukti P11 bahwa legalitas yang dimiliki oleh kepala suku besar Me Rayon Simapitoa Totamapiha yang mencakup 5 distrik di atas dapat dibuktikan pemohon melalui surat kepala suku Rayon 11 distrik Totamapitoha dengan nomor 001 dan selanjutnya dianggap dibacakan.
Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, membatalkan A. Keputusan KPU Kabupaten Dogiai nomor 701 tahun 2024 tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 pukul 16.35 waktu Indonesia bagian timur. B. Keputusan KPU Kabupaten Dogiai nomor 701 tahun 2024 tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Dogiai tahun 2024 bertanggal 2024 pukul 16.35 waktu Indonesia Timur sepanjang mengenai perolehan suara pada panitia pemungutan distrik berikut. A. Sukikai Selatan, B. PIY, C. Mapia Tengah, D. Mapia Barat, dan E. Mapia. Menetapkan perolehan suara, yang ketiga, menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati atau wakil bupati Kabupaten Dogiai 2024 dalam keputusan KPU Kabupaten Dogiai 2024 yang benar menurut pemohon sebagai berikut. Tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia. Yang keempat, yang keempat, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiai untuk melaksanakan perhitungan suara ulang pada distrik A. Distrik Sukikai Selatan, B. PIY, C. Mapia Tengah, D. Mapia Barat, dan E. Mapia. Atau memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiai untuk melaksanakan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Hormat kami, kuasa hukum pemohon. Terima kasih, Yang Mulia. Ya, baik, terima kasih. Jadi kita sudah mendengarkan ya dari pokok-pokok permohonan dari perkara 194 dan sama dengan perkara-perkara yang lainnya, mohon perhatian dari KPU selaku termohon, ya Bawaslu dan juga tentu pihak terkait. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Silakan Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia. Sebentar. Untuk perkara 29 ya, berkaitan dengan kuasa ini ada dua ini. Ini tambahan atau penggantian ini? Pak. Yang Mulia. Ya. Itu tambahan Yang Mulia. Tambahan? Ya. Kalau tambahan ada yang ditarik, tapi ada yang Boni Maruli tua tidak ada lagi di surat kuasa baru. Ditarik, berarti dia tidak ikut lagi? Benar, Yang Mulia. Oke, jadi tambahnya jadi keseluruhannya jadinya ada di kuasa baru ini ya? Siap, Yang Mulia. Berarti yang lama sudah nggak berlaku ya? Yang Mulia. Baik, terima kasih. Untuk bukti perkara 295, buktinya P1 sampai dengan P3 lengkap. 308 buktinya P1 sampai dengan P17, hanya catatannya adalah bukti P16 berupa video belum diserahkan. Kemudian kartu anggota advokatnya ada yang sudah kadaluarsa atas nama Pangeran Bayu Aditya Putra, Sinta Permatasari, dan Rizky Dewi Ambarwati. Kemudian belum menyerahkan kartu anggota Melisa Kristianis. Kemudian perkara 309 buktinya P1 sampai dengan P35 lengkap. Hanya kartu anggota Michael Hilman dan Nelson Nicodemus belum menyerahkan kartu anggotanya. Kemudian untuk perkara 175, bukti pemohon P1, P4 sampai dengan P6, P9, P10, dan P12 P1 sampai dengan P12. Kemudian ada beberapa bukti yang belum bisa disahkan karena perlu verifikasi. Nanti koordinasi lagi dengan kepanitraan. Demikian juga 178. Bukti P1, P4
P5, P7, P8, P11, P12, P14, dan 15. Sementara pada daftar bukti terdapat 17 bukti, namun bukti fisik yang diserahkan hanya 9 bukti. Jadi buktinya tadi nomornya lompat-lompat itu yang sudah diverifikasi. Selebihnya belum bisa diverifikasi karena buktinya juga tidak selengkap yang ada di daftar alat bukti. Kemudian catatan untuk kuasa hukum, ada beberapa kartu anggota yang sudah habis masa berlakunya, nanti supaya koordinasi dengan kepanitraan. Yang terakhir 194 P1 sampai dengan P11 buktinya sudah lengkap, hanya ada kartu advokatnya yang belum diserahkan atas nama Nasrullah, Kamarudin, Okto, Aristo, Emerson, dan Mulia Sarmono. Dan kemudian ada yang sudah kadaluarsa atas nama Denny Alan Pakiding, supaya nanti dikonfirmasi ke kepanitraan juga. Kemudian untuk sidang selanjutnya, perkara 295, 308, 309, 175, 178, dan 194 diagendakan di hari Jumat 31 Januari 2025 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Agendanya mendengar jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu, termasuk nanti mengesahkan bukti-bukti yang diajukan pada persidangan yang akan datang. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Cukup ya? Ibu ini pakai apa? Ini langsung bawa dari sana? Iya. Apa? Tidak dijual di Jakarta ya? Soalnya bagus kalau dijual di Jakarta, siapa tahu banyak yang berminat kan? Baik, terima kasih untuk semuanya. Ini yang mulia dari apa, pihak Pak? terkait. Ini terkait dengan dalil pemohon 295 dan 308 kan mendalilkan ada rekomendasi Bawaslu di Kabupaten Ya. Paniai. Berkenan untuk sidang selanjutnya Bawaslu Kabupaten Paniai bisa dihadirkan untuk mendengarkan apakah rekomendasi itu berdasarkan laporan atau temuan supaya Ya. juga. Ya Pak, nanti Bawaslu Kabupaten Bawaslu Provinsi juga bisa koordinasi dengan Bawaslu RI untuk menghadirkan ya, karena meskipun tidak berkaitan dengan Kabupaten Paniai, tapi karena ini level provinsi, kan semua kabupaten yang ada di Papua Tengah itu kemudian bisa terdampak. Dihadirkan Pak ya, untuk menjelaskan bukti P17 tadi. Siap, Yang Mulia. Baik, terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup. Friends, before continuing, please support, like and comment on this video, and don't forget to subscribe to this YouTube channel. God bless us all.